warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita bisa berkumpul di sini. Terima kasih kepada rekan-rekan guru yang sudah hadir untuk menyaksikan sosialisasi yang akan saya berikan kepada teman-teman sekalian. Baiklah, perkenalkan, nama saya Sri Amarwati, calon guru penggerak angkatan keempat dari Kota Palembang. Adapun materi yang akan saya sampaikan kepada teman-teman sekalian yaitu sosialisasi dan implementasi penerapan budaya positif di SD Tunas Teladan Palembang. Sekarang kita mulai saja ya materi-materi yang akan saya sampaikan. Perubahan pandangan kita sebagai individu dalam menghadapi murid yang mempunyai masalah dalam hal kedisiplinan haruslah kita kaitkan dengan program persoalan ini, bukan pada stimulus respon seperti kita berpandangan bahwa kita bisa mengontrol anak, padahal hanya anak sendirilah yang bisa mengontrol diri. Setelah menunjukkan gagal, maka akan ada paksaan. Padahal kolaborasi dan konsensus bisa menciptakan pilihan-pilihan yang masih banyak perubahan paradigma yang perlu kita tanamkan kepada diri kita sebagai individu. Kemudian yang kedua tentang motivasi perilaku manusia. Nah, menurut dosen ada 3 motivasi perilaku manusia. Yaitu yang pertama, untuk menghindarkan ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan hadiah atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Yang kita lakukan di dalam kelas itu dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan yang positif. Nah, berdasarkan nanti keyakinan kelas ini, ya, ini anak-anak nanti sudah sepakat karena dia sendiri yang membuat keyakinan kelas. Misalnya ya, datang tepat waktu, kemudian kebersihan. Nah, kemudian kita ganti, ya, kebersihan. Jagalah kebersihan kelas kita. Nah, jadi anak di dalam dirinya sudah tertanam bahwa dia sudah membuat keyakinan kelas besar. Kemudian perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan nantinya. Oh, berarti saya ini harus datang tepat waktu. Kemudian kelas harus bersih. Jadi sudah tertanam kesadaran dalam diri mereka. Nantinya kebiasaan-kebiasaan ini akan menjadi karakter yang kuat, ya, bisa membentuk sebuah budaya positif. Nah, kemudian berikutnya, nah di sini bisa kita lihat ya, ada identitas gagal dan identitas yang berhasil atau sukses. Nah, misalnya kita contohkan ini dengan hukuman, ya. Misalnya hukuman itu membuat anak nantinya sesuatu yang menyakitkan bagi mereka, ya. Ada anak misalnya terlambat, kita suruh anak itu push up,
Bagaimana? Apa yang dia rasakan? Bagaimana perasaannya? Tentunya menyakiti anak itu kan? Nah, kalau konsekuensi misalnya terlambat, dia nantinya harus datang atau bangun lebih awal. Jadi ke sekolah tidak terlambat lagi. Ada yang tidak pakai masker. Kalau konsekuensi kita kasihkan masker, ya, kita berikan kepada anak tersebut. Nah, kalau nantinya restriksi juga nanti lebih dari itu, berikan kepada anak yang bertahan hidup di sana mencuri uang temannya. Karena ya kita temukan ya, saya juga pernah mengalaminya, ya. Nah, bagaimana? Apa? Tentunya kita harus tahu kenapa dia mencuri. Nah, setelah kita tanya bahwa anak tersebut mau jajan, tidak ada uang karena tidak diberi oleh orang tua. Nah, itu dia memenuhi kebutuhannya itu kebutuhan untuk bertahan hidup, ya, dinamakan. Kemudian cinta dan kasih sayang. Nah, karena juga kita temukan dengan murid kita yang berhukum, ya, keluarganya ada kita, ya, jadi dia merasa sedih, kurang kasih sayang, ya, ada ya, kita temukan ya, Bapak Ibu, karena kita temukan di kelas kita anak tersebut, jadi dia tidak bersemangat. Saya juga pernah mengalaminya, ya. Nah, kemudian kesenangan atau lupa. Nah, kita temukan anak-anak yang suka iseng atau jahil dengan teman, ya. Kalau misalnya kita tanya, kenapa kamu lakukan itu? Teman-teman karena kita orang anak tersebut, ya. Kenapa begitu? Jadi apa? Dia melakukan itu agar ketenangan tersendiri, ya. Minta perhatian kata kita, ya. Jadi kemudian ada penguasaan atau power. Nah, penguasaan ini misalnya ya, ada anak yang berkelahi, ya, ada anak yang berkelahi. Kemudian berkelahi, sering ya kita temukan anak yang berkelahi, jadi tiba-tiba saling pukul, ya, tiba-tiba saling pukul. Kemudian, nah, termasuk apa saja pemenuhan, yaitu pemenuhan penguasaan. Rasa dirinya nanti, oh, saya ini kuat, kalah dia dengan saya, ya. Saya pukuli dia, nah, dia tunduk sama saya. Nah, itu namanya kebutuhan akan penguasaan. Kemudian kebebasan. Nah, kebebasan ini biasanya untuk anak yang terang, ya. Ini posisi kontrol yang kita lakukan sebagai guru. Nah, posisi kontrol ini ada 5 yang diterapkan oleh seorang guru, ya. Pertama, sebagai penghukum. Kemudian ada lagi membuat orang merasa bersalah, ya. Kemudian ada sebagai teman. Nah, ini juga. Kemudian sebagai pemantau atau monitor, sebagai manajer. Nah, ini yang disarankan sebagai manajer, kita sebagai pemimpin. Nah, kalau seorang pemimpin itu haruslah, ya, dengan kata-kata yang lembut, menyentuh hati, tetapi tidak mengecilkan hati anak, ya. Nah, Eksekusi sebagai seorang guru, ketika murid Anda melakukan kesalahan, mana yang akan Anda lakukan? Pertama ya, Anda menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik. Misalnya tadi terlambat datang ke sekolah, nah tentunya kita stabilkan dulu, ya, anak tersebut. Kemudian kita dekati, kita tanya kenapa terlambat. Kemudian menurut keyakinan kelas yang sudah dia buat, ya, apakah tindakan itu betul atau salah? Kita tanyakan, dia sendiri nanti yang menjawab. yang berikutnya
adalah restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat, dengan adanya keyakinan, kemudian dengan adanya kesadaran yang ada dalam diri mereka. Kemudian restitusi juga adalah proses kolaborasi, mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah atau membantu murid berpikir tentang orang seperti apa mereka inginkan, nanti sesuai dengan keyakinan yang sudah mereka percaya, ya. Kemudian restitusi, ya. Restitusi itu ya, melalui restitusi ketika murid itu berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal, yaitu dari dalam diri mereka, ya, tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dengan mendapatkan kembali harga dirinya. Dan tentunya tidak merasa kecil atau merasa bersalah ataupun merasa ketergantungan, ya. Jadi dia bisa mendapatkan harga dirinya kembali. Kemudian restitusi menguntungkan korban, menguntungkan juga, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Jadi sama-sama menguntungkan. Nah, jadi kita lebih baik kita jalankan restitusi kepada anak-anak kita untuk menerapkan budaya positif. Nah, kemudian ini ada namanya tadi segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini ya ada 3, ya. Nah, validasi pertama menstabilkan, ya, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan bersalah. Kemudian ya memberikan kontribusinya, ya. Nah, di situ di sana anak melakukan kesalahan. Kita tanya, kamu tentu punya alasan dengan melakukan itu kesalahan. Misalnya terlambat tadi, ya. Nah, kamu tentu punya alasan kenapa kamu terlambat datang ke sekolah. Kemudian, nah, setelah kita tahu alasannya, maka kita adakan cara lebih efektif, ya, untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, seperti kita buat keyakinan tadi kita buat, ya, dengan kesepakatan masing-masing anak di warga kelas kita, ya. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, kita tanya, kalau terlambat nanti memperbaikinya bagaimana? Nah, nanti setelah kita tanya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, tetapi dia bisa untuk memperbaikinya, ya. Jadi salah satu caranya yaitu kamu harus melakukan perbaikan. Jadi di kontrol manajer, nah, nantinya anak-anak kita berubah lambat laun dengan kebiasaan yang kita terapkan melalui keyakinan selalu. Nah, dari sini bisa juga kita menjawab, ya, menjawab. Adakah Bapak Ibu yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Dafrina. Ingin saya tanyakan dalam penjelasan Ibu sebelum tadi, bagaimana, ya, Bu, cara yang paling tepat sederhana buat kita menerapkan kelas. Yang lain, Pak Asep,
bertanya, bisa kita lakukan mungkin di kelas maksudnya boleh. Untuk saya sebagai CGP sebagai guru kelas nantinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan waktunya. Di sini saya mungkin ingin bertanya. Tadi ada penjelasan mengenai pembentukan kedisiplinan, kebiasaan positif ya di dalam kelas gitu. Jadi ada hukuman, ada lagi sampai ada lima tindakan guru yang dilakukan. Ya. Tadi yang tanya di hukuman itu di sana saya belum dapatkan benang merahnya. Hukuman itu dalam mencapai kebiasaan positif perlu dilakukan guru atau tidak perlu dilakukan gitu. Ada lagi tadi yang membuat siswa merasa bersalah. Tadi yang bagusnya kan yang manajerial, kemudian apa lagi monitor. Nah itu yang bagus ya kan. Sekarang yang hukuman kan sama yang membuat siswa bersalah. Kalau kita melakukannya perlu dilakukan atau jangan sama sekali kita lakukan. Gitu. Kalau kita tidak lakukan hal itu, mungkin diganti dengan apa gitu. Ya, terima kasih, itu saja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, saya mencoba menjawab dari pertanyaan Bu Lina. Bu, bagaimana cara menerapkannya di kelas? Ya, cara menerapkan budaya positif itu, kebiasaan budaya positif itu di kelas. Kita menerapkannya. Nah, tadi saya sudah memberikannya ya tentang keyakinan kelas. Ini terus bukan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas, alangkah banyaknya ya pelanggaran-pelanggaran yang nantinya akan dilakukan oleh anak didik kita. Nah, jadi kita membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu dibuat dengan kesepakatan anak-anak tersebut. Ya, kita kemudian dengan anak-anak kita di kelas kita. Nah, kita buat keyakinan kelas. Misalnya kita mau menerapkan disiplin, misalnya mau datang tepat waktu, ya jangan sampai terlambat, ya. Nah itu kita buatkan. Jadi anak-anak tersebut tinggal dia memilih, mengasihkan pendapatnya. Pendapatnya aturannya ya, dia menentukan sendiri pendapatnya, kita minta dari kata tulis misalnya. Nah, kemudian tepatnya waktu sekolah datang tepat waktu, kita buat begitu. Nah kemudian ada tadi yang berkelahi. Nah yang berkelahi itu kita buat keyakinan kelasnya apa? Menjaga kerukunan ya antar teman misalnya. Jadi dia ketika kita tanyai ya apa yang sudah dia buat, keyakinan apa yang sudah dia buat, misalnya dengan menjaga kerukunan, nanti kita tanyakan kembali ketika dia membuat kesalahan. Nah, seperti kesepakatan yang sudah kita buat, nah menjaga kerukunan kelas. Nah, tindakan kalian itu betul atau salah? Bila dia memilih sendiri, pasti dia berkata salah Bu. Nah, kalau salah, ya setiap orang melakukan kesalahan seperti kita tanyakan seperti segitiga restitusi ya. Setiap orang mempunyai kesalahan, tetapi kita harus bisa memperbaikinya. Nah, dari keyakinan yang kita buat tadi, ya, keyakinan kita buat tadi menjaga kerukunan. Nah, berarti selanjutnya bagaimana? Tidak sebatas misalnya meminta maaf saja, sementara anak yang dipukulnya mungkin lebam-lebam mungkin ya. Nah, jadi kita bisa tanya dan kedepannya seperti apa? Begitu cara kita menerapkan. Kita ketika kita mengawali ya
melalui pengajaran ya sudah kita buat keyakinan di awal kita ya bahwa semester misalnya bahwa kita masuk ke pelajaran baru kita bisa terapkan itu membuat keyakinan kelas ya kita buat keyakinan kelas itu supaya anak-anak kita bisa memilih, bisa mengajarkan anak itu sendiri. Ketika dia tidak mau membuat tugas, kita tanyai apa tugas dia. Tugasnya belajar dengan dia, mengumpulkan tugas tepat waktu. Itu merupakan keyakinan sudah mereka sepakati sebelum dia menjalankan pembelajaran. Itu kalau menurut saya. Sudah itu ya, kita sebagai guru menempatkannya sebagai posisi manajernya. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Asep tadi. Apakah sebagai penghukum itu tidak boleh kita lakukan lagi? Tidak tentu. Kalau kita lakukan itu, jadi anak-anak kita itu banyak sekali yang melanggar. Ya, dia nanti merasa itu peraturan. Jika ada bapak itu yang belajar hukum, nah saya masuk tidak ada apa-apa, kan begitu. Misalnya ini tidak ada lagi ibu itu, nah ada ibu itu lah bisa menolong aku, nah misalnya mengerjakan tugas, misalnya itu ya, dan tidak kita hukum karena kita tidak menghukum dia. Nah kita dalam posisi misalnya kontrol misalnya ya, kontrol monitor ya atau pemantau, jadi kita awasi ya. Nah nanti bisa juga kita gabung, tapi kalau yang sebagai penghukum sebaiknya kita tidak lakukan di kelas kita ya. Nanti bisa kita dengan posisi kontrol pemantau dengan manajer yang baik kita lakukan untuk anak-anak kita untuk menerapkan kedisiplinan budaya positif ya. Jadi dalam posisi manajer yang pertama ya, karena dalam posisi manajer itu nanti anak-anak akan kembali ke kelompoknya meyakini nilai-nilai yang sudah dia yakini. Jadi anak tidak merasa bisa tersakiti, kemudian anak juga tidak merasa ketergantungan ya. Itu bisa kita terapkan seperti itu. Dan kemudian kita juga ya harus sebagai guru itu harus bisa menjadikan teladan. Misalnya ya anak terlambat datang ke sekolah, nah kita sebagai guru harusnya mempunyai keyakinan seperti anak-anak tadi. Kita datang tepat waktu, walaupun kita nantinya ya tidak mendapatkan hadiah atau tidak mendapatkan penghargaan, tetapi itu sudah sepatutnya kita lakukan. Ya sudah menjadi ya keyakinan dasar kita untuk melakukannya. Jadi tanpa disuruh orang lain, tanpa ada harga penghargaan atau hadiah. Ya, begitu juga dengan anak. Jadi kita harus bisa menjadi teladan bagi anak kita. Kemudian kita membuat keyakinan kelas tadi supaya kebiasaan yang dilakukan dengan anak, kebiasaan yang positif ya dilakukan oleh anak itu nantinya bisa membuat anak menjadi mandiri nantinya, tidak tergantung ya, kemudian menjadikan anak mempunyai kesadaran sendiri. Jadi juga jangan sampai ngomong terus ya. Di situ. Nah dari sini ya saya tutup ya Bapak Ibu. Terima kasih atas masukannya, komentarnya ya. Kemudian sudah mendengarkan sosialisasi saya hari ini. Nah saya akhiri. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.